105,5 Hype Radio, hype-nya anak muda. Jogja Skena, skenanya anak Jogja. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi nongkrong di Street Coffee Kota Baru nih guys. Nih kopinya udah habis. Buang dulu ah. Bentar guys. Ada suara apaan tuh? Perhatian. Ada kebijakan baru dari pemerintah. Street Coffee ini akan digusur sekarang juga. Karena sudah mengganggu jalanan dan meresahkan masyarakat. Pak. Kok saya ikutan digusur sih, Pak? Kamu tadi buang sampah sembarangan. Iya, Pak. Maaf, Pak. Tolong. Hai please, selamat datang di Jogja Skena, skenanya anak Jogja. Program yang selalu mengupas tuntas tentang fenomena urban di Jogja dan sekitarnya. Gimana nih setelah mendengar mini drama tadi, hai please? Penasaran gak sih kenapa sampai digusur? Tapi sebelum lanjut, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Rara. Di sini aku akan menemani hai please untuk membahas atau mengupas tuntas tentang fenomena street coffee di Kota Baru, Yogyakarta. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat terus ya, hai please, biar bisa nemenin aku di program Jogja Skena, skenanya anak Jogja. Hai please, kalau dengar kata kopi udah gak asing lagi lah ya, apalagi buat hai please yang suka nongkrong. Ngopi selalu menjadi pendamping yang paling cocok ketika kita lagi nyantai atau lagi nugas. Apalagi mahasiswa yang suka nongkrong. Sebelumnya ada street coffee yang ramai dengan harga yang terjangkau, yaitu street coffee di Kota Baru. Tapi kini sudah ada kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan berjualan kopi di sekitar Kota Baru. Kira-kira kenapa ya? Penasaran? Tenang aja hai please, nanti akan ada narator kita yaitu Ola yang akan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di street coffee Kota Baru. Dan juga kita akan mendengarkan statement dari para ahli, ada dari dosen sosiologi Bapak Dr. Andes Sigit Purnomo MSI dan mahasiswa semester 6 program studi hukum Universitas Pancasakti Tegal Kak Hanif Jafar. Tapi sebelum itu hai please, kita dengerin dulu yuk pendapat dari orang-orang tentang penggusuran street coffee di Kota Baru, Yogyakarta. Bagaimana sih menurut Anda tentang penggusuran street coffee di Kota Baru, Yogyakarta? Nggak rame dan nggak macet, tidak begitu mengganggu sih yo. Jadi lebih kondusif. Jadi gak berisik. Sayang banget sih. Bagaimana hai please setelah mendengar pendapat orang-orang? Seperti yang udah aku bilang tadi, kita akan mendengarkan penjelasan dari narator kita yaitu Ola. Jadi jangan kemana-mana ya hai please, tetap di Hype Radio. Jogja Skena bakal lanjut setelah ini. Fenomena street coffee di Kota Baru, Yogyakarta, yang dulu menjadi surga bagi pecinta kopi, kini harus menghadapi penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta baru-baru ini menertibkan pedagang kopi kaki lima yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Alasannya, banyak pengaduan dari warga yang merasa terganggu. Selain menyebabkan kesemerawutan, parkir liar juga memperparah kondisi di kawasan ini. Namun, di balik penertiban ini ada harapan. Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menata ulang agar bisnis street coffee tetap hidup tanpa mengganggu ketertiban. Sebuah langkah yang diharapkan bisa menguntungkan semua pihak. Pedagang tetap berjualan dan lingkungan tetap nyaman. Lebih lanjutnya, kita akan mendengarkan statement dari dosen sosiologi Dr. Andes Sigit Purnomo MSI. Pemimpin yang konsisten mengimplementasikan peraturan perundangan tadi, insya Allah itu tidak akan menimbulkan konflik. Karena kan sudah tahu bahwa kalau orang mau berbuat tidak pada tempatnya itu, kamu tadi saya katakan ada hitam putihnya tadi dengan tegas gitu. Sehingga kalau orang sudah tahu semua bahwa kalau saya berbuat begini salah, begitu benar, nah itu tentu akan lebih cenderung menjamin stabilitas ya. Bahwa kalau orang sudah satu paham bahwa mereka sadar betul peraturan perda ini adalah pemahamannya sama bahwa ini adalah demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin kasus di Kota Baru, ya ini juga persoalan begini, bahwa memang pasar itu rasanya sulit ya. Biasanya pasar tumbuh dengan alamiah, di mana ada ketemunya demand dan supply, itulah pasar gitu ya. Sementara banyak pasar-pasar yang tidak terencana dengan baik, sehingga nggak ada
pembeli dan penjualnya. Kemudian begini persoalannya di Kota Baru itu karena tidak terencana untuk pasar. Tapi disitulah pasar tumbuh karena ada demand. Nah sekarang persoalannya tumbuhnya pasar itu tentu karena tidak terencanakan. Tentu ini akan menimbulkan berbagai friksi, potensi menimbulkan friksi. Dan ternyata kata Mbak benar ya bahwa tadi ada friksi antara pedagang dengan warga karena ya mengganggu. Nah ini kan karena pedagang kurang memahami peraturan perundangan yang ada, bukan pada tempatnya kenapa harus begitu, itulah. Apalagi ditambah ini tidak hanya menimbulkan friksi sosial antara pedagang dengan masyarakat, tapi ini adalah pedagang dengan masjid ya kalau tidak salah ya di sekitar masjid ya. Nah tentu ini akan mengganggu tambah lagi friksi dengan kepentingan agama. Ini kan agama ini kan sesuatu yang sangat sakral, sensitif sekali. Tadi kita sudah mendengar bagaimana kurangnya pemahaman soal aturan bisa memicu gesekan di masyarakat. Contohnya di Kota Baru, pasar yang tumbuh tanpa rencana justru jadi sumber konflik antara pedagang, warga, bahkan sampai menyentuh ranah keagamaan. Ini jadi bukti pendekatan sosial itu penting dalam kebijakan publik. Nah sekarang, bagaimana sebenarnya hukum melihat persoalan ini? Yuk kita dengar penjelasannya dari sisi hukum. Perkenalkan, nama saya Miftah Farasidik. Saya salah satu mahasiswa ilmu hukum dari Universitas Pancasakti Tegal dan kebetulan saya sedang menjalani semester 6. Mungkin kalau aturan yang mendasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimana dalam pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif untuk warga sekitar. Jadi kalau misal street coffee itu mengganggu ya wajar-wajar aja digusur. Sebelum penggusuran harusnya ada pemberitahuan dari pemerintah setempat. Nggak mungkin langsung gitu nggak sih? Ya mungkin yang pertama peringatan dulu ya agar bisa ditertibkan dan tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Baru kalau peringatan itu nggak dilaksanakan atau nggak didengarkan, barulah terjadi penggusuran. Kalau menurut hukum, kompensasi pemerintah mungkin bisa pakai kompensasi finansial untuk membantu para pedagang yang tadi digusur, atau yang paling make sense itu bantuan relokasi, yaitu dengan cara memindahkan usaha mereka, UMKM yang kayak gitu tuh dipindahin ke lokasi lain yang lebih layak dan emang di-prepare buat kayak gitu. Bisa memenuhi asas keadilan asalkan yaitu dikasih kompensasi, itu bisa berupa finansial atau bantuan relokasi. Jadi gimana menurut Hypelis? Aku udah buat simpulan nih buat Hypelis. Jadi pemimpin yang konsisten dalam menerapkan aturan dan memahami dengan kepentingan masyarakat dapat mencegah konflik nih. Karena jika semua orang sudah menyadari dan mematuhi aturan, stabilitas akan terjaga. Ternyata menurut hukum, penataan ruangan harus dilakukan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jika ada gangguan seperti kasus street coffee, penggusuran juga bisa dibenarkan loh ternyata. Tapi harus ada peringatan terlebih dahulu. Dan juga pemerintah harus memberikan kompensasi agar memastikan keadilan bagi semua pihak. Itu dia Hypelis, gimana dengan pembahasan kali ini? Seru kan? Jadi pantengin terus ya, siapa tahu ada berita yang terbaru dan seru tentunya. Hanya di program Jogja Skena. Skenanya anak Jogja. Rara pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak program ini. Kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para narasumber, dosen sosiologi Dr. Andes Sigit Purnomo MSI, dan narasumber mahasiswa hukum Hanif Jafar Rasidik. Dan terima kasih juga kepada produser Dava Putra, program director Hasbi, penulis naskah Reva, announcer Rara, reporter Naila, unit manager Agnes, editor Dava, musik director Berliano, dan saya Ola sebagai narator. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program selanjutnya. Jogja Skena, skenanya anak Jogja. 105,5 Hype Radio, hype-nya anak muda.